Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu sehat semuanya? Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan ya, serta Kepala sekolah ya Pak ya? Wakil sama kepala sekolah ya. Ibu, Bapak, saya senang sekali bisa hadir di sini. Karena saya bertemu dengan, maaf Pak, saya masuk ke kadianya. Nah, saya senang sekali melihat bertemu dengan ibu-ibu yang kelihatannya sih ahli surga. Kelihatannya. Nah, karena apa? Ya kan saya juga tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Tapi itu harapan ya. Semoga kita semua jadi ahli surga. Ibu, Bapak, saya mulai dari bertemu di surga karena sebenarnya rumah tangga yang hebat itu kita, suami, istri, anak, cucu bertemu lagi di surga. Pada bawa Quran enggak? Buka surat Ar-Ra'd ayat 23. Surat ke-13 ayat 23. Sudah ditemukan? Nah, jadi saya itu kalau tausiah dimanapun suka minta ke jamaah itu bawa Quran. Jadi kalau saya bilang buka surat sekian, ayat sekian, Anda cek, cross check ya. Sudah ditemukan? Coba lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani ma'uqbadar. Coba ibu, bapak perhatikan di situ. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman solaha min abaihim, siapa yang masuk? Mereka bertemu dengan nenek moyang mereka. Jadi mereka masuk ke dalam surga beserta orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Ibu ini menggambarkan apa? Keluarga ideal itu seperti ini. Mereka bukan hanya bareng di dunia, mereka bertemu lagi di surga. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Waman solaha min abaihim, mereka bertemu dengan orang-orang soleh di surga itu. Dari nenek moyang mereka, ayah, ibu, kakek, nenek, uak, bibi, dan pasangan hidup mereka, keturunan anak cucu mereka. Lalu malaikat masuk ke dalam surga itu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum fani ma'uqbadar. Selamat, kalian sudah berada di dalam surga karena kalian bersabar. Itulah sebaik-baik tempat. Jadi tempat yang paling baik, tempat berkumpul yang paling hebat adalah bertemu kembali dengan anak cucu kita di surga. Amin. Nah, itu yang harus jadi cita-cita kita. Kita dan anak-anak bisa bareng masuk surga. Dan ibu, bapak perlu ketahui, amanah paling berat dalam hidup anak. Amanah paling berat dalam hidup itu anak. Suami amanah bukan? Suami amanah bukan? Amanah. Pulang kantor, ayah mau minum kopi apa teh? Karena amanah, capek entah kudu dihibur. Ibu keheul kasalaki, ari suami pas pulang mah senyum, amanah tah. Eukeur mah di kantor geus dicarekan ku pimpinan, di imah dipolototan ku pamajikan. Kan gitu. Amanah bari sok dicarekan ku mas. Nah, jadi suami itu amanah bukan? Amanah. Bapak, istri amanah bukan? Amanah. Nah,
memang kita belum tentu mendapat pasangan hidup yang ideal. Jadi kia, rumah tangga itu ada yang berkah dan ideal, ada yang berkah tidak ideal. Kan kita mau bicara anak nih. Sebelum bicara anak, bicara dulu orang tuanya. Sebelum kita bicara anak, tadi saya bilang anak itu amanah paling berat. Tapi memang kalau kita bicara tentang relasi kita dengan suami, dengan istri, Pak. Emang ada yang ideal, ada yang tidak ideal. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran itu ada 4 tipe pasangan hidup. Sebelum kita bicara anak, bicara pasangan hidup kita dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pasangan hidup, di Quran disebut 4 tipe. Pertama, tipe Imron. Keluarga Imron. Imron itu soleh. Istrinya solehah tidak? Imron soleh, punya istri. Siapa namanya? Solehah. Punya anak namanya Maryam, solehah. Punya cucu namanya Isa, soleh. Ini yang saya bilang keluarga yang ideal. Suami soleh, istri soleh, anak soleh, cucu soleh. Ini ideal. Ya. Yang kedua, keluarga yang kurang ideal. Kenapa? Karena nggak kompak. Contoh, Fir'aun. Fir'aun soleh tidak? Tidak. Fir'aun sebagai suami tidak soleh. Dia punya istri, siapa namanya? Kalau yang tahu itu namanya Asia. Kalau yang nggak tahu sebut saja Bu Aun. Fir'aun tidak soleh. Istrinya soleha. Ibu, ada enggak keluarga seperti itu? Tapi jangan salah, Fir'aun tidak soleh, Asia soleh, tapi punya angkat namanya Musa, soleh. Jadi Fir'aun tuh punya anak angkat, kan Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Ya, nah, yang ketiga, ya, keluarga seperti Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak. Nah ini juga tidak ideal, suami soleh istri tidak. Ada juga yang keempat, ini mah kompak dalam keburukan. Abu Lahab, tabat yada abi lahabi watab. Wamro'atuhu, istrinya pembawa kayu bakar neraka. Berarti Abu Lahabnya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ini ternyata saudara-saudara, ibu-ibu, bapak, ada yang kompak dalam ketidaksolehan tuh ayah. Nah jadi ternyata dalam kehidupan di dunia ini, tak semua rumah tangga itu ideal. Nah saya tidak tahu nih rumah tangga ibu-ibu di dia. Oke, Bu, sekarang kita renungkan. Kira-kira keluarga kita ini ideal tidak? Ibu, ini bahan renungan, sok kita teh yang mana? Nah, bagi ibu yang suaminya tidak soleh, ya, sing sabar. Sabar, Bu. Jangan-jangan suami Anda itu jadi pintu surga Anda. Kenapa? Seperti Asia masuk surga karena suaminya nggak soleh. Sampai Asia mengatakan, Robbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, beri saya istana di surga. Asia masuk surga karena punya suami yang tidak soleh. Jadi Bu, bisi ibu punya suami yang zolim, tidak menafkahi, KDRT, tidak memberikan contoh yang bagus untuk anak-anak. Pesan saya apa? Contoh tuh Asia. Dia masuk surga karena sabar ngadepin suami yang tidak soleh. Nih bapak-bapak, kalau bapak punya istri yang tidak soleh, contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh teh sabar. Dan sama sekali tidak pernah berpikir mengganti istrinya, tapi menjadikan istri sebagai sarana ibadah. Bagi Anda yang istri atau suaminya soleh, ideal, sok kudu syukur ke Allah.
supaya nanti bareng-bareng masuk surga. Nah, ibu, tapi dari semua itu yang harus diperjuangkan oleh kita, ari istri mah mungkin rada susahnya diperjuangkan, ada itu mah dia punya jalan hidup. Kalau teu solehnya Pak, suami ibu mungkin dia punya jalan hidup, mun diajak teu soleh nyakeun we, ya kan? Tapi anak mah kudu soleh. Harus. Kenapa? Karena amanah yang terberat dalam hidup mah anak. Nah, saya mengidentifikasi di dalam Quran anak itu ada 3 kemungkinan. Anak itu ada tiga kemungkinan. Ya, 3 kemungkinan kualitas anak kita. Pertama, anak yang zinatul hayat. Apa Bu? Zinatul hayat itu artinya perhiasan dunia. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Bawa Quran, coba buka Qurannya. Al-Kahfi ayat 46. Oke, sudah Bu? Surat ke-18 ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Jadi gini Bu, yang namanya perhiasan dunia itu sesuatu yang membanggakan. Contoh, anak ibu rankingnya selalu nomor 1. Anak ibu duniawinya sukses. Ibu putra sabaraha hiji? 2. Kok nggak pernah kelihatan? Iya, yang pertama dulu SD-nya di Al-Amanah. Al-Amanah namanya apa? SMP-nya di Al-Amanah. Terus we kengeng beasiswa ke Tokyo Institute of Technology di Jepang. Bu, eta sukses ente. Itu zinatul hayat. Upami nu kadua, nu kadua mah eta di University of Southern California Los Angeles. Eta ge kenging beasiswa. Kira-kira membanggakan? Nah, jadi ternyata kalau anak kita sukses secara duniawi, itu contohnya sukses akademis. Ada juga sukses jadi pengusaha. Ibu putra sabaraha hiji? 2. Ya, ta eta nu gaduh pom bensin, aya 4 pun anak teh pom bensin teh. Nambihan deui hiji di Garut cenah ayeuna teh. Tanu kadua maresepna kana bisnis hotel, tos kedua 8 hotelna. Ta anu katilu mah bisnis teh karena kuliner, terus gaduh restoran teh duka 18 budak teh cenah di Eropa ge buka budak teh ya. Gitu. Bu, itu secara duniawi sukses teh. Muhun eta teh zinatul hayat, perhiasan dunia. Bu, ada anak yang jadi perhiasan dunia. Suksesnya luar biasa. Tapi boleh jadi ada juga anak yang pertama zinatul hayat. Yang kedua anak yang fitnatun. Apa Bu? Nah, ini dijelaskan Ibu. Apa fitnatun itu? Batu ujian, cobaan. Ya, saya ingin tanya. Nanti saya sebutkan ayatnya. Ada enggak orang tua yang malu karena kelakuan anak? Banyak. Ada enggak orang tua yang dimuliakan, dihormati oleh masyarakat, tapi kelakuan anaknya membuat orang tua itu terhina? Ada ente? Ada. Itu namanya fitnatun Bu. Anak yang bikin lelah, bikin capek, ya, bikin berat gitu. Itu Bu, kalau saya mau umroh, banyak yang suka, Pak Am doakan ya anak saya teh meni capek ku anak teh gitu loh. Ya. Saya kalau umroh tuh banyak yang titip doa ya. Kalau saya sih senang-senang aja dititipi doa, karena kalau saya mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan saya. Teteh doakan ya supaya suami saya soleh. Doakan. Ya Allah semoga suami ibu fulan soleh gitu. Teteh malaikat ngadoakan agar suami Anda soleh. Jadi jangan suka rugi ngedoain orang. Jangan. Kenapa? Karena ada orang yang memang butuh bantuan kita. Ya anak yang jadi ujian Bu. Sampai ada ibu-ibu dari Cianjur datang. Ketemu saya 10 menit cuma nitip doa.
Saya waktu itu mau berhaji, ya. Pak Am, dengar-dengar Pak Am mau haji ya. Pak Am doakan ya. Saya punya anak usia 30 tahun, teman-temannya mau udah nikah, udah kerja. Eta anak saya Pak Am, gawane teh nonton TV, main game, nonton TV, main game. Umur teh geus 30 Pak Am. Malah adik nama sudah kerja, nu bungsu juga, iya manu cikal Pak Am. Aduh capek saya. Doakan ya. Nah Bu, anak tuh kalau udah jadi fitnah, capeknya luar biasa. Nah, itu dijelaskan di surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu. Jadi ada di antara anak kita yang bisa jadi fitnah. Apa fitnah? Ujian. Ya. Jadi pertama, anak itu bisa jadi zinatul hayat, perhiasan dunia, sukses. Yang kedua, anak yang fitnatun, jadi batu ujian. Surat apa tadi Bu? At-Taghabun ayat 15. Betul 15? Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu kata-kata fitnah. Jadi Bu, Pak, kita tuh kudu siap. Boleh jadi anak kita tuh fitnah, ujian. Yang ketiga, anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati. Anak apa? Ini yang sering kita mintakan di surat Al-Furqan ayat 74. Coba cek Al-Furqan 74. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup dan anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati. Ibu, anak yang qurrata a'yun itu boleh jadi anak kita itu nggak pinter, biasa saja. Sekolah ranking netes selalu sesuai jumlah murid. Murid 30 ranking 30 budak teh. Murid 15 ranking, pernah budak teh masuk 10 besar. Ternyata muridnya 10 orang. Tapi walaupun anak ibu itu rankingnya selalu sesuai jumlah murid, ibu teh meni cek orang Sunda tiis celi herang panon. Kenapa? Anak teh SMA kelas 2, sholat udah nggak usah disuruh lagi. Kulantaran anak lalaki sholat soka masjid, tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin. Bu, kalau ibu punya anak seperti itu, walaupun mungkin prestasinya biasa-biasa, saya berani jamin hati Anda teh sejuk. Pulang dari mana? Tadi mah ada pangaosan heula di masjid gitu tuh. Ya. Kemana? Sakedap deui mah bade lohor. Bu, Pak, ini anak yang qurrata. Saya yakin, seyakin-yakinnya semua yang hadir di sini pasti ingin punya anak minimal qurrata. Syukur-syukur, pakai syukur-syukur. Mudah-mudahan selain qurrata ayun, zinatul hayat. Kebayang tuh Bu, mun anak ibu teh keur mas soleh pinter, keur mas soleh jadi pengusaha, keur mas soleh jadi ilmuwan. Woi, top Bu. Mudah-mudahan anak-anak kita begitu. Da Bu, nu penting mas soleh. Teu kudu jadi ustad. Namun jadi ustad semua kumaha. Bu, emang anak ibu kalau soleh teh kudu jadi ustad? Teu kudu. Dia jadi ahli tata boga, tapi soleh. Top. Dia jadi apa? Pengusaha, tapi soleh. Bukankah Abdurrahman bin Auf masuk surga bukan karena ilmu agamana, tapi karena kedermawanannya sebagai pengusaha. Nah, jadi ibu kalau gini, mama aku pengen jadi pengusaha, cik atuh teh jadi ustad. Nah, budak resepna usaha dipaksa jadi ustad. Atau keur ceramah teh ngomongkeun dagang we gitu. Kumaha sih? Ibu, kalau anak ibu bakatnya jadi dokter, kan sinadok jadi dokter anu soleh. Mun anak ibu bakat nanti jadi guru bahasa Inggris, sok dia jadi guru bahasa Inggris anu soleh.
Jadi soleh teu kudu identik jeung ustad wae. Ya. Mamah teh sedih, anak mamah teh 3 meni eueuh nu jadi ustad. Nya bae atuh. Kamu kalah ka kana bengkel. Ya, ari dia ahlina kana bengkel. Terus naon masalahna? Nu penting soleh bener teh. Gitu. Tuh di mana di ya Allah di Pasar Baru tuh. Ada orang, Bu, ya. Dia itu ku orang tuanya dianggap gagal. Maneh teh di ka pasantrenkeun lin jadi ustad. Kalah ka jualan di Pasar Baru. Ternyata si bapak, sebut saja si Pak terkenal di Pasar Baru teh Wahaji. Kabeh manggilna Wa. Eta, Bu, cari duitnya jago. Sekolah di pasantren, tapi itu bisa ngadalil. Tapi dia jagonya apa? Segala kebutuhan keluarga, saudara, RT, RW sama dia. Bu, teu jadi ustad, tapi kan soleh. Matak mun anak ibu hobina kana apa dagang, hobina kana masak, hobina biarkan. Ya, geus puguh anak Anda teh resepna kana matematika, dipaksa kudu jadi ustad. Karunya atuh. Budak resep matematika dipaksa jadi ustad. Hulang-hulang budak teh. Jadi yang penting anak kita teh bukan kudu jadi penceramah, jadi budak soleh. Tah nanti anak kita seneng kana naon? Sok. Mungkin dia seneng kana dagang tapi soleh. Mungkin saja dia jadi ilmuwan tapi soleh. Mungkin dia jadi politikus tapi soleh. Mungkin dia jadi birokrat tapi soleh. Nu penting mas solehnya itu. Mata anak kita itu kudu qurrata a'yun. Syukur-syukur zinatul hayat. Membanggakan duniawinya. Ari membanggakan duniawi apa? Sesuai dengan minat dan kecenderungannya. Gitu. Jelas, Bu? Enggak, saya teh ingin meluruskan cara berpikir. Orang teh suka sedih mun anak teh jadi ustad teh. Nah, biasa itu kudu sedih-sedih. Emang ahli surga ustad kabeh? Lihat, Bu, Abdurrahman bin Auf masuk surga karena hartanya. Ali bin Abi Thalib masuk surga karena ilmunya. Ya kan gitu. Bilal masuk surga karena kesabarannya, walaupun dia orang tak punya, dia budak belian, tapi kesabarannya dia masuk surga. Kan tiap orang tuh beda-beda. Kadar kemampuannya, kadar ilmunya, kadar rezekinya, beda-beda kan? Tidak bisa kita menyamaratakan anak. Saya punya 3 anak, nggak bisa saya paksakan semuanya. Oh iya mah resepna kana dagang. Oh iya mah resepna jadi guru. Oh iya mah resepna jadi ini. Kan semua orang tuh ada minat. Nu penting mah soleh. Ya, oke. Saya lagi cerita apa, Bu? Anak itu 3 kemungkinan. Ada apa, Bu? Zinatul hayat, qurrata a'yun. Kita semua, saya anak, ibu bapak semua anak. Pastikan kita jadi anak yang qurrata a'yun untuk orang tua kita. Syukur-syukur selain qurrata a'yun zinatul hayat. Tapi kalau zinatul hayatnya nggak bisa, minimal kita semua itu jadi qurrata a'yun. Sebab kalau kita jadi qurrata a'yun, maka apapun yang kita lakukan itu akan jadi jariah untuk orang tua kita. Saya kasih contoh, bapak ibu datang ke sini dapat pahala, sebut saja 8. Orang tua kita teh dapat pahala, tanpa pahala ibu bapak dikurangi. Kabayang tuh. Kalau anak soleh itu bisa jadi jariah. Anda datang ke sini, pahalanya 8. Orang tua dapat 8, tanpa pahala ibu bapak dikurangi. Ibu bapak, jadi pastikan kita ini jadi anak yang qurrata a'yun untuk orang tua kita. Semoga dengan cara begitu anak-anak kita minimal jadi qurrata a'yun. Nah, Ibu, sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa menghadapi tantangan zaman? Ibu, sayang, anak kita Pak, tantangan hidupnya lebih dahsyat daripada kita-kita ini.
Dulu belum ada HP. Waktu ibu remaja nggak ada HP. Belum ada secanggih sekarang. Sekarang mah, nih dari sini bu, dosa maksiat bisa dapat gampang. Tapi kebaikan pun gampang. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, sekarang saya ingin bercerita ya, apa yang harus kita siapkan agar anak-anak kita qurrata a'yun. Agar anak-anak kita menghadapi tantangan zaman yang berat, kita ini bisa mengantarkan mereka untuk jadi orang soleh. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita? Satu, bicara benar. Dari situ awal. Bicara benar. Ini merujuk ke surat An-Nisa ayat 9. Bicara yang benar. Ya. Surat apa bu? Ayat 9. Bicara yang benar. Coba lihat. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian merasa khawatir sekiranya kalian meninggalkan generasi lemah. Takwalah kamu kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan kamu harus bicara benar. Harus apa? Nah ibu, tolong ingat ya, anak kita itu dibentuk oleh lisan kita, omongan kita. Ibu kalau ibu datang ke undangan, suka ada bongkahan es, ada berbentuk bunga, ada berbentuk binatang, suka ada kan? Nah tadi nak bongkahan es kan, persegi, lalu digimanain? Dipahat, dibentuk, mau bentuk bunga, mau bentuk binatang, dipahat. Omongan ibu itu pahat untuk membentuk anak. Omongan. Makanya hati-hati kalau ngomong sama anak. Makanya dimulailah kesolehan itu dari omongan kita. Wal yaqulu qaulan sadida. Ayat itu mengatakan bicaralah yang benar. Ya, contoh. AA matematika nilainya berapa nak? 5 mah. 5, mamah baheula 3. Tapi mamah belajar. Alhamdulillah tadinya 3 jadi 7. Dan mamah belajar terus. AA 5, AA bisa 10. Sok, anak mamah mah pinter. Belajar yang benar, bisa 10. Mulai dari omongan. Kamu bisa 10. Belajar yang benar. Itu yang harus begitu. Jadi kalau kita ingin punya anak soleh, saya tadi contohkan. Ini bongkahan es, tadinya persegi, oleh ahlinya dipahat nih. Mau bentuknya apa? Oh, mau bentuk angsa. Cek. Pahat, jadilah angsa. Oh, pengen bentuknya mawar. Cek. Bentuknya mawar. Dengar, omongan saya dan Anda itu membentuk anak itu mau dijadikan apa teh? Kulisan. Jadi kalau ngomong sama anak jangan sembarang, gitu, nggak boleh, karena itu akan membentuk dia. Mama aku pengen jadi pilot. Apa nak? Ya Allah, mulia sekali cita-citamu. Sok mama doain kamu jadi pilot yang hebat. Syukur-syukur nanti kamu teh bisa membawa jemaah haji Indonesia ke Mekah. Sok kamu bisa jadi pilot yang hebat. Self confidence-nya naik. Karena Anda bilang, mama doain kamu bisa jadi pilot. Gitu. Matak mun anak ngomong, kalau itu bagus aminkan. Terus kita teh kalau bicara tuh kudu menghargai, memuliakan, ya, gitu. Mama, rambut aku bagus nggak? Bagus nak. Sisirnya sebelah sini. Disun budak. Tep, anak mama kasep pinter, gitu. Kade ngomong, ya ngomong kudu bener. Kata siapa? Kata Pak Aam.
An-Nisa ayat 9. Kata Pak Aam, kata Pak Aam. Bukan kata apa? An-Nisa ayat 9. Oke, yaitu yang pertama, apa Bu? Bicara yang benar, ya. Nah, yang kedua, memberikan kebiasaan yang benar. Bu, yang pertama apa? Yang kedua, membiasakan yang benar. Segala sesuatu ge kedah dibiasakan. Jadi gini, yang pertama mah bicara benar, tina lisan. Nu kadua, membiasakan yang benar. Segala sesuatu butuh dibiasakan. Ibu, yang namanya membiasakan sekali apa dua kali? Selamanya. Ibu ulah apa? Bosen. Terus ulangi. Itu supaya anak kita memang habitualnya, kebiasaan jadi bagus gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid bawa cucunya, kalau beliau ruku cucunya naik, diturunkan dengan lembut. Ruku naik, diturunkan dengan lembut. Rasul ngapain bawa Hasan Husain ke masjid? Hasan Husain udah paham belum sholat? Belum. Tapi pembiasaan itu yang tidak boleh lupa. Dan ibu, kalau kita membiasakan kebaikan sama anak, lalu di kemudian hari anak itu meneruskan kebiasaan kita, jariah itulah yang akan sampai. Anak ibu sekarang selalu makan tuh dengan tangan kanan, karena ibu terus membiasakan. Setiap kali anak ibu makan dengan tangan kanan, ibu mendapatkan amal jariah. Ya, nah Bu, gini, ada satu rumus dalam psikologi, manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Kalau ibu ingin anak-anak ibu senang makan sayur, maka dari kecil sudah dibiasakan makan sayur, gitu. Jadi manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Ulangi kata-kata saya. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Nah, itu rumus psikologi loh Bu. Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakan. Gitu loh. Nah, poin 2 pembiasaan itu merujuk ke Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada kata ahli tafsir, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan itu terjadi melalui usaha yang terus menerus. Ibu, kalau saya nggak pernah lari, ujug-ujug lari saya teh, pasti ini sakit. Kalau saya ingin biasa lari, ulah wakal lari. Jalan dulu, dibiasakan dulu. Nanti apa? Tina jalan 10 menit, lari 1 menit. Tina 10 menit, lari 2 menit. Terus sampai akhirnya nanti lari 8 menit, jalan 1 menit. Itu semua illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi biasakan kita ini membiasakan supaya tercipta sebuah kadar kemampuan. Ibu, anak ibu tidak mungkin tadi contoh menyimpan sepatu, kecuali kudu dibiasakan untuk sampai pada kadar kemampuan dia bisa begitu. Jadi yang pertama ucapan yang benar, 2 yang ketiga keteladanan, contoh. Bu, contoh itu penting. Nah, makanya Bapak Ibu beruntung kalau menyekolahkan anak di sekolah Islam karena ada ruh, contoh keteladanan agama. Itu Bu. Makanya yang ingin saya katakan di sini, untuk supaya punya anak yang qurrata a'yun dan zinatul hayat itu butuh keteladanan. Biasanya di sekolah-sekolah yang bernafaskan Islam tuh sangat ditekankan keteladanan. Karena keteladanan itu lebih vokal, lebih keras suaranya daripada omongan. Ya.
Rasulullah bukan hanya membiasakan, tapi ada firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada teladan. Rasul saja memberikan keteladanan. Masa kita tidak bisa memberikan keteladanan sama anak-anak kita? Ya. Jadi kalau kita anak-anak kita ingin qurrata a'yun dan zinatul hayat, satu, omongan kita kudu benar. Dua, pembiasaan kita kudu benar. Tiga, keteladanan kita kudu benar, ya. Aya nu kaopat, doa, kekuatan doa. Karena kita tidak tahu masa depan anak kita seperti apa, kita juga tidak tahu, maka dahsyatnya kekuatan doa menjadi senjata. Ya, ini dijelaskan di Al-Baqarah 186 dan surat Al-Furqan ayat 74. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, dan seterusnya. Al-Baqarah 186. Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74 yang tadi, Robbana hablana min azwajina, gitu. Kekuatan doa. Ibu bapak, sebenarnya banyak sekali persoalan yang harus kita bahas. Karena untuk melahirkan anak yang siap, anak menghadapi akil balik, remaja, tantangannya hebat, itu ilmunya tidak cukup satu kali. Butuh waktu berulang-ulang. Tapi paling tidak saya sudah menyampaikan, satu, anak itu bisa jadi zinatul hayat, bisa jadi fitnatun, bisa jadi qurrata a'yun. Kita semua berjuang bagaimana anak kita qurrata a'yun, soleh, dan zinatul, dengan 4 rumus. Mulai dari omongan kita yang benar, lalu beri pembiasaan yang benar, lalu beri keteladanan yang benar, dan jangan lupa gantungkan kekuatan doa kita kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan kita dan anak-anak kita. Semoga dengan cara begitu anak-anak kita bisa menghadapi tantangan seberat apapun, mereka punya kekuatan untuk melewatinya. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.